Mudah-mudahan kelahirannya ini memiliki nilai, derajat bukan nilai, keberkahan untuk kehidupan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box. Usia sekarang alhamdulillah mau menuju 71. Dan itu kebanyakan saya itu kan sejak kecil hobi main bola. Ya. Sampai pada puncak di main bola itu pernah masuk di Persib Junior waktu umur 13 tahun itu. Nah disitulah sering menjadi bukan hanya cemoohan, tapi juga menjadi lahan kecurangan ya diri saya itu dari pihak-pihak lawan. Tapi mungkin karena tubuh saya kecil, terus kerempeng juga waktu itu. Hanya kaki karena pemain bola agak besar. Mungkin jadi mudah untuk dihabisin. Jadi bolanya tidak dibiarkan, yang penting orangnya jangan lewat, kan ada semacam istilah gitu. Nah disitulah saya juga berpikir, wah saya tidak cukup pintar main bola saja, ya bisa main bola saja. Tapi saya harus memiliki satu cara lah untuk menghindari perkelahian di sepak bola atau menjauhkan lawan supaya tidak memakan tubuh saya. Saya berpikir gimana menguatkan tubuh dari pukulan dan tendangan. Bagaimana menguatkan tubuh kalau dibanting atau dikunci oleh orang yang lebih gede dari saya. Sehingga tadi saya ketemu cara-cara latihan. Sebab di olahraga ada latihan. Misalkan latihan tulang kering. Itu harus kuat. Nah, saya latihan tulang kering. Nah, sekarang umur saya kan udah 70. Nggak tahu masih bisa nggak bisa praktekkan gitu ya. Latihan tulang kering kan ini supaya ininya kuat semua. Ya gitu gini. Itu makin tinggi. Boleh dicobalah di main bola. Boleh sekarang ambil kaki saya. Ya, ambil kaki saya. Saya sengaja pancing supaya kaki saya dihabis. Sehingga cerita dia yang aku kapok aja nggak mau gitu. Jadi kita tidak pernah menyerah di dalam satu permasalahan. Sebab memang kehidupan atau keadaan hidup itu sendiri adalah masalah. Nah kita harus ulet gimana kita mengatasi itu. Saya kira itu. Nah sehingga lahirlah ilmu bela diri tarung dada itu dengan memiliki 5 unsur daya gerak. Apa yang digerakkannya di tarung dada tidak istimewa, sangat sederhana. Kita menggerakkan yang 3 unsur daya gerak. Ya, daya itu kekuatan gerak, yaitu otot, otak, dan nurani. Kita olah itu disalurkan kepada pergerakan-pergerakan anggota tubuh secara realistis dan rasional. Maksudnya realistis rasional, semuanya jangan mengada-ada yang tiada, jangan mentiadakan yang ada, dan bukan adanya. Semua proses, artinya harus melalui latihan. Kalau ingin kekuatan pukulan, ya kita harus menghilangkan pukulan ini supaya empuk. Jadi yang runcingnya harus hilang. Ya ini harus dilatih. Ya, dilatih dengan apa? Ya mukul alat, membuat alat yang bisa dipukul secara teratur. Yaitu sansak ya, atau karung pasir. Atau misalkan papan, itu dilapis dulu bertahap supaya hilang. Nah itu kita coba lagi pukulkan. Tidak hanya mukul itu, mukul tembok, mukul apa. Ya saya udah tua ini. Karena ini pasti mukul, kalau tidak ini pasti sakit. Nah kita dipraktekkan di dalam latihan kalau ingin cepat. Jadi misalkan mukul. Kalau kita memukul, berarti kan ini menyampaikan pukulan ke sasaran. Tapi kan siapa yang menggerakkan ini? Ini banyak, ada 4 yang menggerakkan ini. Pergelangan, sikut, dan bahu. Nah, jadi misalnya kalau dalam praktek Kang Badai aja. Jadi saya itu hanya mempraktekkan gerakan tangan yang tadi dasar. Ini kan ingin menyampaikan pukulan misalkan ke muka. Ya, ini kan sampai. Tapi ini tanpa gerakan pergelangan. Ya, kalau ini pergelangannya misalnya bergerak ke sini jadi gini, bukan lagi pukulan kan gitu. Nah, kalau bergerak ini, nah, jadi ini harus menyatu, ya, terkoordinasi.
Nah, secara terkoordinasi. Ini kalau tidak ada sikut, nah ini kan tidak ada ini pernya. Nah ini kalau mundur, nah bisa mundur, ini kan nggak nyampe faktor bahu, nah, misal gitu. Nah kalau maju, dia maju kita pukul maju, nah jadi ini sikut. Sekarang tambah maju lagi, maju lebih dekat, rapat misalkan dia tahu rap. Jadi bahu, ini kan bahu, nah, ini kan masuk, ini bahu. Nah, dari sini udah sampai kepada teknik bantingan. Jadi kita memukul juga belajar menyikut, juga belajar membanting. Nah gitu. Dan yang paling final ilmunya ada di sini, jangan ini. Maju ya kira maju kan. Nah, ini kan sini. Nah ini bisa jadi maju lagi ya. Cap ke sini. Nah ini bisa jadi pematahan. Nah, jadi fungsi telapak tangan ternyata segala macam. Ibaratnya begitu. Dan ini harus berulang-ulang, aksi reaksi. Sehingga kalau misalkan kita ada serangan, maju serang. Udah hanya itu aja. Tapi ini udah siap di sini. Kita tidak memperhitungkan lagi bagaimana kalau di lutut, bagaimana enggak. Sebab ini yang tadi mata udah langsung. Ini udah siap segala macam. Keilmuannya gitu, membuka keilmuannya. Boxer. Ya akhirnya kita sesuai dengan perkembangan kita mengeluarkan saya sendiri, ngolah sendiri. Mungkin ini dia dapat tunjuk. Jadi saya sangat jadi seorang guru. Saya seorang biasa-biasa aja. Nah, tapi apa supaya keguruan ini nggak haram, tidak didewakan. Saya keluarkan filosofi yang ditulis sampai sekarang di baju latihan. Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Saya taruh di belakang. Jadi yang mendorong jadinya kamu sebagai manusia yang berhakikat manusia, dah kamu sendiri. Saya hanya perantara dari sekian perantara di luar orang tua kalian. Satu, kamu ada, kalau kamu bisa dan kamu tidak bisa, tetap yang ada yang melahirkannya orang tua. Dan orang tua akan tetap memohon untuk keselamatan anaknya ke Tuhan. Dan kita sudah bisa, kenapa harus melalui orang tua? Ke orang tua itu minta restu, kita berdoa sendiri langsung. Begitu. Sambil restunya di orang tua. Nah itu saya kira sekitar begitulah keilmuan tarung dajar. Kalau kita ingin ada kebaikan, kemana saja kita pergi akan mengunjungi sahabat. Kemana saja kita pergi kalau berkaitan ini, mungkin sahabat-sahabat saya di provinsi ini saat ini mungkin ada yang tertarik. Jadi tidak memaksakan kehendak, semuanya dianggap sahabat. Nah kita mulai ada simpati. Terus kita masuk ke suatu perguruan tinggi yang di situ itu ada perwakilan mahasiswa dari berbagai provinsi. Nah salah satunya ada di Bandung. Saya itu STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Nah itu awalnya perguruan tinggi yang pertama itu di situ. Nah terus masuk kalau di wilayah Jawa Barat di APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Wah itu kan orangnya juga dari berbagai daerah gitu aslinya waktu itu. Nah sehingga dia tertanam terus membantu mengembangkan pulang ke sana. Kepada sang guru hormat. Ke Polri dan TNI itu kan melihat dari perkembangan. Kita mengembangkan tanpa senjata, tanpa apa. Polisi kan udah ada senjata. Ya. Tentara juga udah ada senjata. Nah gimana kalau diri kita jadikan senjata. Terus mendapat senjata lebih lagi bermanfaat dan berhasil guna. Senjata di tangan orang yang dirinya adalah sudah jadi senjata. Dan saya ambil angkatan pertama itu 6 orang. Itu dari Kujang, yang paling terkenal di Bandung Kujang, yaitu dari 330
ya batalion 330 di masih di Dayakolot waktu itu tahun 60-an. Terus batalion 328, nah, itu kan masih di Tongkeng dulu itu. Dan batalion 305 di Leles itu 3 batalion itu dulu Siliwangi dulu itu sebelum Kostrat itu. Nah, latihlah di Sekolah Tinggi Intelijen yang melatihnya Kang Rimba gitu. Ketika saya udah menyatakan diri ya setahun ke belakang ini setelah saya ninjak umur kepala 7 saya harus berhenti untuk melatih secara umum, tapi saya harus melahirkan atau melatih pelatih-pelatih. Nah, harus juga melatih anak kecil, dan itu kan cikal bakal, dan melatih ulot, usia kolot, usia ini yang umurnya 50 tahun ke atas. Itu di luar negeri itu kita udah deklarasi. Itu ada Malaysia, ada Filipina, ada Bangkok, terus ada Vietnam, ada Myanmar, Timur Leste. Nah, kemudian ada 8 ya. 8 itu udah. Oh, Laos. Nah, Laos itu udah deklarasi. Datang mereka di sini. Makanya waktu SEA Games pertama itu kan mempersiapkan di Indonesia. Nah, itu kita eksibisi. Kita berhasil. Ya, SEA Games pertama untuk tarung derajat. Harusnya gitu kan berhasil, penontonnya ada, negara-negara hadir. Kita juga tidak mempermalukan bangsa. Kita bukan bangsa yang bisa direndahkan begitu saja kalau hanya tingkat ASEAN. Kita tuh bangsa yang perlu dibanggakan oleh mereka. Saya pernah bilang, jangan ditarung derajat itu, jangan berbicara uang. Ya, udah berbicara pengasuhan aja. Dorong kami, asuh kami secara sistem kenegaraan bahwa ini udah layak untuk diasuh. Ya, biaya kita akan cari, kami minta ke Allah. Gitu. Kita kerja dulu, biayakan itu, kan gitu prinsip kerja juga. Cara keilmuan di bela diri itu harus ada 5 hal. Nah, setelah saya pelajari, ya. Pertama adalah kekuatan, kedua adalah kecepatan. Ya. Kekuatan tanpa kecepatan robot yang atau patung lah arca tidak bergerak. Kecepatan. Kekuatan dan kecepatan ini akan capek. Ya. Kalau tidak ada ketepatan pada sasaran, ini ketepatan, kekuatan, ketepatan. Kita memiliki 3 unsur yang yang baik ini, yang benar ini, ya kekuatan serta ketepatan. Tanpa keberanian menggunakannya, tanpa memiliki refleks untuk menggunakan samjuhong lah sama juga bohong, itu nggak bisa. Coba sekarang misalkan mungkin memukul benda-benda keras di dalam demonstrasi seorang perempuan bisa. Coba mukul kayak barusan, mukul gitu aja situ. Ya, atau misalkan tangan mukul ini misalkan kuat, nah, tapi beradu tangan dengan laki-laki perempuan yang halus itu gimana? Nah itu, jadi saya ajarkan juga tidak hanya sekedar asal serem gitu. Wah, itu hebat ilmunya, bukan. Tapi juga otaknya serem gitu. Dan perasaannya lebih sangar lagi gitu, dari ototnya. Saya mengingat kembali kekuatan ini, kecepatan ini, ketepatan ini, keberanian dan kulatan ini harus pada tempatnya. Semua ada, kalau istilah Sunda ada parantina, ayah parantina lah. Jadi ada tempatnya dan ada peruntukannya. Nah itu diolahnya dari sana. Masya Allah, peran istri, saya manggil anak-anak aja manggilnya indung, itu udah segalanya. Nah, itu bukan hanya sekedar inspirator,
Dia udah ahli segalanya. Tarung derajat bisa jadi tarung derajat secara organisasi. Tarung derajat punya tempat latihan yang gini megah. Ada 3 lagi kan. Tarung derajat punya match, tarung derajat bisa berkembang ke luar negeri, kemana. Membiayai kita pernah. Waktu kita mau pertandingan SEA Games di Malaysia. Setelah gagal di Myanmar kan Malaysia. Kita mengadakan pertandingan itu 6 negara, ya 4 yang dibiayain sendiri oleh Inung, oleh tarung derajat. Saya ikhlas, Inung yang harus pegang. Nah berkembanglah tarung derajat sampai detik ini Inung. Dan ini Kang Bade itu masih berusia berapa? Oh lagi dikandung ya. Tadi ini dipegang Inung tuh. Gitu. Udah mulai dari kecil-kecil. Sekretariat usi-usi, tempat latihan usi-usi dari gitu. Sehingga kita punya tempat latihan khusus di sekarang disebutnya sekolah Cina lah, sekolah Tionghoa yang sudah tidak dipakai. Disebutkan sekolah hantu karena nggak yang bisa. Di Cibadak masih ada sekarang. Begitu. Nah kita isi itu. Di situ udah berkembang. Inung mulai jadi bendahara, pendaftaran terima dia. Kaos bikin, Bapak ciptakan aja gambar-gambar, nanti Inung yang pesan. Gitu udah yang kecil. Sampai sekarang bisa semua. Inung peran. Nyebutnya sebagai apa lah, mungkin nanti ada yang tahu sebagai apa. Saya ingin mudah-mudahan Allah mengizinkan saya ada umur, masih ingin ada umur ya sehat dan kesempatan. Dan saya ingin memiliki 3 ini yang harus terpelihara dan selalu memohon dan meminta, ingin melihat lah ya, bahwa kita ini memiliki kelayakan untuk tidak disentimenkan gitu lah ya, istilahnya apa nggak tahu, oleh bangsa sendiri gitu. Ini itu aja, nggak banyak gitu. Sesuai dengan fungsi tugas bangsa itu sendiri ya, di dalam kaitan olahraga. Saya kira tarikannya satu, tarung derajat itu mencoba berusaha melanjutkan cita-cita orang tua. Dasar filosofinya ada di orang tua yang tadi pengasuhan itu. Nah, kan dari pengasuhan ini jadikanlah diri sendiri. Ya. Jadikanlah tarung derajat ini nilai plus. Kalau kalian seorang pelajar adalah pelajar tarung derajat plusnya. Jadi akan membawa nama baik, tidak menyalahgunakan keilmuan. Ya, sebagai seorang pelajar. Kalau sebagai mahasiswa, jadikanlah mahasiswa itu mahasiswa tarung derajat. Jadi ada falsafah tarung derajat di situ. Sehingga tidak mempermalukan orang tua, kampus. Karena kamu manusia yang baik dan menjalankan kebaikan itu dengan benar. Kan seperti itu. Ini yang saya tanamkan. Jadi intinya, jadilah manusia yang berhakikat manusia, yang menjalankan hakikat kemanusiaan itu sesuai dengan fungsi tugasnya. Nah, jadi kita nggak usah sombong. Tunjuklah kemampuan itu, kehormatan kita, derajat kita dengan keberhasilan turunan-turunan kita. Saya kira itu aja. Nah terus dan hal lain, kita kan udah diingatkan. Silakan, apa sih yang mau kita sombongkan? Ya, sepandai-pandai kita kan nggak akan mampu menembus bumi. Jalan juga mau sok jagoan. Nah, ya, sehebat-hebatnya diri manusia itu tidak akan setinggi dan sekuat dan sebesar gunung.